Nggak usah jual aset. Karena kalau orang Jawa bilang, kalau orang yang suka jual-jual, ngualatin. Orang yang jual warisan, ngualatin. Orang yang suka rebutan warisan, ngualatin. Itu bahasa Jawa. Artinya apa? Yaitu tadi, nanti yang lain kejual. Ngerinya nih, pasangan hidup kita kejual. Kan sayang, lebih baik kita bunuh daripada dijual. Ngapain dijual? Ya. Ayo, Pak yang mau nanya. bilang Deketin. Dah. Deketin. Mic-nya deketin. Oh, Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang kalau jual rumah warisan itu kualat. Ngualatin. Kualat itu maksudnya gimana ya? Kalau orang Jawa bilang ngualatin. Apa orang Kutoarjo? Ngualatin itu apa? Wong gerabak. Artinya apa ngualatin wong Jawa? Ya biasanya nanti yang lain ikut terjual. Ikut terjual. Jadi awalnya jual rumah, ngualatin, motor kejual, mobil kejual. Ngerinya suami kejual. Jadi solusinya nggak usah dijual. Jangan dijual. Kalau kita perlu duit, tinggal datang ke RDAY, privat khusus, nanti diajarin cair 10 miliar. Nanti diajarin cair 10 miliar atau cair yang urgent 1 miliar. Nggak usah jual aset. Karena kalau orang Jawa bilang, kalau orang yang suka jual-jual, ngualatin. Orang yang jual warisan, ngualatin. Orang yang suka rebutan warisan, ngualatin. Itu bahasa Jawa. Artinya apa? Yaitu tadi, nanti yang lain kejual. Ngerinya nih, pasangan hidup kita kejual. Kan sayang, lebih baik kita bunuh daripada dijual. Ngapain dijual? Ya. Ayo, yang mau nanya. Ya Pak Haji. Mana mic-nya? Saya pernah jual. Tunggu dulu bos. Ya. Saya pernah jual tanah warisan. Di mana? Ya di Gerabak tuh. Tapi seizin orang tua saya. Iya. Terus saya belikan tanah di tepi jalan Kutoarjo Ketawang. Jadi intinya saya pindah. Terus tak lama lagi saya pun jual sawah-sawah yang di Telpok. Saya jual juga. Saya belikan di tanah yang di Ketawang, saya bangun ruko-ruko. Nah itu termasuk ngualatin nggak Pak? Ngualatin Pak. Pokoknya orang kalau jual aset ngualatin, walaupun uangnya buat beli tanah yang lebih luas, walaupun tanahnya yang lebih kecil. Herannya kita gatel aja pengen jual. Ini buktinya Bapak pengen jual yang di Bagelen. Ini buktinya Bapak pengen jual yang tanahnya di Kulon Progo. Ini buktinya. Ya masalahnya tanahnya tak produktif di sana. Nggak apa-apa, biarin aja buat pesugihan bos. Di mana-mana orang, Bapak coba lihat orang-orang Cina, pesugihan orang Cina. Anaknya cacat, amit-amit yang bayi Angujumindalik. Dia punya suster, dia punya supir, dia punya mobil, dia rawat. Pesugihan. Ada lagi nih. Berarti untuk jimat lah itu ya. Untuk jimat, kayak saya nih punya pesugihan. Anak yatim. Ada tamu nggak ada tamu santunan. Ada tamu nggak ada tamu dimakanin. Ada tamu nggak ada tamu diumrohin. Itu pesugihan saya. Saya punya kuda 207 ekor. Itu pesugihan saya. Tuh saya punya sapi 400 ekor. Itu pesugihan saya. Tuh saya punya kerbau, Bapak lihat di bawah. Emang menghasilkan kebo? Enggak Pak, tiap hari dimakanin. Kebo, Bapak lihat kebo banyak banget tuh. Buat apa kebo banyak? Sudah lihat tuh di bawah tuh. Kebo putih banyak. Ya, hampir 400 ekor. Itu pesugihan saya. Bapak lihat orang terkaya di Indonesia. Pasti punya pesugihan. Ada yang pesugihannya anjing herder. Ada yang pesugihannya Doberman. Ada... Berarti itu hewan-hewan itu mendoakan ya Pak ya? Iya betul, dia doain bos. Dia doain dimakanin, tapi tidak tidak dipaksa suruh bekerja. Coba nih ya. Di Kutoarjo, di Purworejo, di Bagelen, di Kulon Progo, di Gerabak, di Ketawang,
banyak orang punya delman. Ada gak orang yang punya delman kaya raya? Nggak ada. Alasannya apa Pak Haji? Karena kudanya dipecut buat cari makan. Pada saat kudanya dipecut, udah satu rit muter, dia belum makan. Tapi tukang ngandongnya udah sarapan lontong sayur. Kan tuh kurang ajar tuh namanya itu. Makanya hidupnya susah. Coba Bapak lihat di Indonesia. Ada gak orang yang punya delman hidupnya kaya raya? Nggak ada. Yang kaya raya yang punya kuda pacu, saya. Yang punya kuda jumping, saya. Yang punya kuda dressing, saya. Ya, yang punya delman hidupnya miskin. Coba Bapak lihat. Pinggir kali tinggalnya rumahnya. Padahal kuda harganya nggak murah loh Pak. Tapi kok hidupnya susah. Kenapa? Karena dia dipecut Pak. Dipecutin buat cari makan. Kudanya cuma dikasih makan dedek. Sementara si tukang andongnya makannya enak. Kusirnya ya. Kusirnya. Coba Bapak lihat di Kuto Arjo. Di Purworejo, di pasar Kuto Arjo. Kan banyak tuh tukang andong. Sekarang nggak ada Pak. Iya, sekarang masih lah 1-2 lah Bapak lihat tuh di Nggak ada. tempat saya di Suruh ada. Di Kutoarjo nggak ada ya. Ya, Di daerah ada di Gerabak Pak. Ya di Gerabak, di Suruh. Coba Bapak lihat rumahnya. Nggak ada yang kaya. Kedua, montir BMW. Ada gak montir BMW yang punya mobil BMW? Nggak ada. Rata-rata montir BMW punyanya motor. Kalaupun punya mobil, mobil jelek, mobil second. Montir Mercy. Ada gak montir Mercy punya Mercy? Nggak ada. Kenapa ayo? Karena titik-titik. Tukang bangunan, bangun rumah mewah. Apa rumahnya mewah tukang? Nggak ada. Tukang bangunan rumah mewah, rumahnya biasa saja. Bahkan ada yang ngontrak. Kenapa? Karena titik-titik. Kok gitu Pak Haji? Tukang Pak, ini kita lagi bangun rumah. Herannya paku ke bawah, martil ke bawah. Dia lagi bangun ada seng, dibawa pulang buat bikin kandang ayam. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Bu, Pak, maaf ya, saya udah haji. Saya udah haji. Orang yang udah berangkat haji itu ada yang namanya lempar jumroh. Siapa yang berani ngambil batu lempar jumroh? Siapa yang berani bawa pulang ke Indonesia batu yang buat lempar jumroh? Siapa yang berani? Bohong kalau nggak hidupnya sengsara. Bohong kalau nggak hidup, kalau nggak dia sakit-sakitan setengah mati. Nggak bakal ada obatnya. Karena apa? Karena batu dibawain dari Mekah. Nggak boleh. Makanya kalau kita pulang umroh atau pulang haji, tolong yang ada batu atau sakunya dibersihin. Jangan sampai ke bawah ke Indonesia. Nggak boleh bos. Kita kan kadang, mau bawa batu buat oleh-oleh. Nyampe ke Indonesia mampus tuh orang. Pasti itu mampus. Mana mic-nya nggak denger gue? Apa? Kalau batu yang bukan milik kita di sana kan maksudnya dibagi. yang proyek kan barang-barang sisaan proyek kayak keramik Lo bawa pulang. bawa pulang. Tapi kan lo nggak kaya. Iya itu kan. Nggak bakal kaya. Karena apa? Nggak boleh. Oh. Begitu juga orang haji nggak boleh bawa pulang. Benda-benda yang ada di Mekah, di Medina nggak boleh dibawa pulang. Coba lo bawa pulang kalau nggak hidup lo sengsara. Meskipun itu statusnya punya saya, maksudnya kan itu udah diborongin plus material. Nah ketika saya beli lebih, berarti kan itu ya udah punya saya gitu. Nggak boleh, makanya hidup lo susah. Dan akan susah anak bini lo. Lo lihat, mana ada mandor yang kaya raya. Gak usah mandor deh. Mana ada jagal yang kaya raya. Kaya raya nanti bangkrut.
Terus solusinya gimana itu? Ya nggak boleh. Di rumah kan banyak keramik karena saya pikir kan itu waste ya, sisa gitu kan. Makanya saya pulang gitu. Nggak Saya boleh. bawa pulang. Terus solusinya? Disedekain, balikin lagi, dibuang, disedekain, nggak boleh. Besok lagi jangan diulangin lagi. Oh iya Pak Haji. Tidak ada montir BMW punya mobil BMW. Tidak ada montir Mercy punya mobil Mercy. Kalaupun dia punya Mercy, Mercy second. Kalaupun dia punya BMW, BMW second. Kalaupun dia punya mobil, mobil second. Tidak ada montir motor punya motor. Kalaupun dia punya motor, motornya second. Kenapa? Karena dia suka titik-titik. Kok Pak Haji tuh? Ambil. Hah? Oh iya. Oke? Jadi nanti Bapak atur lagi sampai ketemu lagi. Tidak ada salaman. Pak Haji. Iya. Apa? Kalau warisan itu gimana? Warisan maksudnya? Mau dijual, warisan dari orang tua. Ya Bapak jangan jual, yang jual biarin aja orang lain, saudara kandung Bapak. Bapak jangan jual, kalau Bapak jual nanti kualatin. Kayak saya nih, anak 2 bersaudara sama kakak saya. Ibu saya punya warisan banyak. Saya nggak mau jual. Nggak mau saya, ngapain, nakut. Kualatin, nggak mau. Nanti ngeri aset-aset gue yang lain kejual, nggak. Tapi kalau udah jual sama adik, Jual sama adek, bagian kan lo dapet duit. Ya udah duitnya lo terima aja, Oh, gitu. Tapi lo jangan jual. oh, Dan tidak ada uang warisan cemantel. Kalau bahasa Jawanya apa Kutoarjo cemantel? Migunani. Hah? Migunani. Hah? Migunani. Ada gunanya ya? Ya, ada gunanya. Tidak ada uang warisan ada gunanya. Misalkan kita dapat warisan nih 250 juta, beliin mobil, pasti mobilnya bodol. Dibeliin rumah, pasti rumahnya hancur. Disedekain lah. Ya izin Pak Haji. Ini kan sebutan yang 9 kali kan sebelum tidur dan selepas tidur. Apakah ada syarat lain Pak Haji? Enggak ada. Cuma ini aja. Ya, Pak Haji kalau uang jadi diapain tuh Pak? Kalau dikasih apa? uangnya jadi mau diapain? Sedekain. Oh, sebagian apa semuanya? Kalau nggak disedekain ibaratnya money laundry. Dicuci. Dicuci buat sedekah. Kayak uang korupsi. Oh, Uang korupsi kan money laundry. Bikin showroom mobil. Uang korupsi bikin klinik kecantikan. Uang korupsi bikin toko emas. Kok Pak Haji gitu ngajarin? berarti sedekahnya semuanya Pak Haji ya? Sedekain semua. Semuanya. Dicuci. Kalau enggak ntar ketahuan sama KPK. Ntar ketahuan sama Kejaksaan Agung. Ntar ketahuan sama polisi. Yang ngomongin masalah sisa barang-barang proyek itu baiknya dijual aja ya. Jual. Nanti Uangnya? disedekain. Kalau nggak dijual, kalau nggak disedekain, nanti makan yang lain. Jadi heran nih kita ekonominya terpuruk. Berantem mulu sama suami. Karena tuh panas kan hawanya. Bawaannya kita ribut. Bawaannya kita cemburu aja sama suami. Cemburu aja sama suami. Cemburu aja suami. Suami cemburu aja sama istri. Ya karena Pak Haji saya kan makan juga dari dia terus gitu. Pertanyaannya apa? Ya udah kalau misalkan dia bangkrut kan saya juga ikut bingung juga. Kenapa ibu nggak suwuk? Remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Maju ekonominya, maju. Kan gue tiap hari disuwuk sama mama gue. Ini bentar gue lagi nih. Gue megang privat yang 10 juta. Abis ini gue langsung ke ruangan mama gue disuwuk. Baru gue pulang. Setiap hari saya pasti ketemu ibu kandung saya. Disuwuk. Punya Robicon. Punya Hammer. Punya Alphard. Meskipun saya tahu nggak masalah ya Pak. Nggak apa-apa. Gue juga kalau disuwuk nggak napas. Maksudnya dalam keadaan sadar. Sadar. Saya kalau disuwuk pakai oksigen. Karena kalau enggak gue pingsan. Baunya luar biasa. Gue kalau disuwuk emak gue punya tabung oksigen tuh. Gue sedia 6 tabung. Karena kan wanginya luar biasa. Oke, tidak pakai salaman, sampai ketemu lagi besok kalau privat lagi. Saya mau megang yang 10 juta dulu. Oke? Ya, tanpa salam.